ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ya, sebelumnya kita mulai terlebih dahulu ya. Nabda bil basmalah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini fi hadhil lailah nastati an najtami'a fi hadzal makan, fi hadzal majlis, fi hadzal liqa. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di pertemuan kita di Majlisul Ilmi, di majelis ilmu ya. Kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan terutama nikmat sehat dan juga nikmat waktu sempat dan juga keistiqomahan. Jadi mari kita senantiasa meminta kepada Allah ya. Nas'alullaha al-istiqamah. Kita meminta kepada Allah agar apa? Agar diberikan keistiqomahan gitu. Keistiqomahan dalam belajar, kemudian keistiqomahan dalam berbuat kebaikan seperti itu. Karena memang ketika kita hanya istilahnya mengandalkan diri kita, kemudian dan sebagainya, nah biasanya akan sering sekali godaan-godaan itu muncul, godaan rasa malas dan lain sebagainya, itu pasti akan banyak muncul seperti itu. Dan sehingga ya tadi kita meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam belajar. Insyaallah fi hadzal yaum sanastamir tersana, insyaallah pada hari ini, kesempatan kali ini sanastamir tersana, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, untuk pelajaran kita kali ini menggunakan buku yang hijau ya, buku yang hijau. Buku yang hijau. Buku yang Durusul. Kalau yang saya pegang warnanya kuning, ini yang edisi 4 jilid. Yang Bapak Ibu pegang itu yang bukunya warnanya hijau, yang jilid 1. Sebelum kita masuk ke
buku itu kita bahas PR-nya kemarin sebentar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ini sambil kita review sebentar, kita merojaah sebentar. Kemarin kita sudah belajar tentang isim mu'rab dan isim mabni. Nah, isim mu'rab itu apa? Jadi al-ismu al-mu'rab yakni wal ismu adalah isim yang taghayyar. Jadi berubah, taghayyaru harokat al-akhir. Jadi harokat akhirnya itu berubah gitu karena sebab-sebab tertentu. Contohnya seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Kata rojulun itu bisa berubah menjadi rojulun, bisa berubah menjadi rojulan, bisa berubah menjadi rojulin. Kemudian juga lafadz Allah itu bisa berubah menjadi Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Tergantung posisinya di kalimat, apakah sebagai subjek, sebagai objek, atau didahului oleh huruf jar. Kemudian isim mabni, kalau isim mabni itu apa? Kalau mu'rab tadi berubah harokat akhirnya. Nah, sedangkan isim mabni itu isim yang tidak berubah harokat akhirnya, artinya selalu tetap. Nah, contohnya kalau kemarin itu adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Kata tunjuk itu biasanya mabni. Contohnya hadza. Hadza itu pasti selalu hadza. Artinya tidak mungkin menjadi hadu, tidak mungkin menjadi hadi. Walaupun kedudukannya sebagai subjek, objek, ataupun didahului oleh huruf jar. Nah, kata hada, harokat akhirnya pasti selalu fathah, tidak mungkin menjadi hadu atau hadi. Kemudian sudah kita pelajari juga kemarin ciri-ciri ya, ciri-ciri isim mufrad, bentuk marfu'nya itu seperti apa, kemudian mansubnya seperti apa, dan majrurnya seperti apa. Nah, kemarin ada PR nih, PR yang ini melengkapi bagian-bagian yang kosong. Nah, ada yang mau mencoba dulu yang nomor 1. Ada yang mau mencoba untuk menjawab yang nomor 1, yang niki muslimata ini berarti bentuk mufradnya apa, kemudian bentuk marfu'nya apa, dan bentuk majrurnya apa. Ada yang mau mencoba menjawab dulu? Yang nomor 1. Saya coba, Ustaz. Oke, monggo. Untuk mufrad, mutsanah atau jamak itu yang nomor 1 al-mutsannal muannatsu. Marfu'nya ja'at muslimatani. Kalau mansub sudah tertulis di situ ra'aitu muslimataini. Yang majrur marartu bi muslimataini. Oke. Yang bentuk mufradnya tadi napa, Pak? Yang muslimata ini bentuk mufradnya Al-musanna al-muannatsu. Gimana nggih? Oke. Untuk muslimata ini kan asalnya berarti kalau di sini niku artinya sebenarnya yang dimaksud niku pilihan gitu. Jadi Pembelian. bentuk mufrad, musanna atau jamak. Berarti kalau di sini adalah bentuk Musanna. pripun? Musanna nggih. Nggih, bentuk musananya. Nah, berarti bentuk, bentar saya cek dulu. Oh, nggih. Nggih, berarti di sini bentuknya adalah bentuk napa? Musanna. Nggih, sudah benar. Yang nomor berarti tadi nggih jawabannya di sini bentuknya mohon maaf tadi saya kelupaan kalau di sini niku diisi mufrad, musanna atau jamak. Jadi di sini di tabel yang paling kanan niki
diisi atau dipilih bentuk kata yang ada di sini apakah termasuk ke dalam kata mufrad, musanna atau jamak. Nah, karena di sini muslimataini musanna, maka di sini diisi dengan musanna. Oke. Kemudian yang nomor 2, ada yang mau mencoba yang nomor 2? Nomor 2 ada yang mau mencoba atau kita jawab bersama nggih? Oke, kita jawab bersama mawon. Niki saya ambilkan dari ini punyanya Pak Ambar ya. Nggih. Yang nomor 1 ini kan berarti ja'at al-muslimatani, kemudian ra'aitu muslimataini dan marartu bi muslimataini. Sudah benar. Kemudian di sini bentuknya al-musanna. Jadi al-musanna al-muannas. Di sini cukup al-musanna mawon. Seperti itu. Ini berarti ditambahi al-musanna al-muannas. Sebentar, al-musanna al-muannas. Kalau sebentar, saya cek dulu. Oke, boleh. Jadi boleh menggunakan ini ya, al-musanna al-muannas. Nah, kemudian untuk al-musannanya di sini nonnya, setelah non niku ada wawunya. Mohon maaf, ada ya bengkongnya bentar. Nah, di sini al-musanna. Nah, di sini setelah non niku ada apa istilahnya nih? Alif bengkong kalau istilahnya. Atau alif lazimah dan alif bengkong. Al-musanna. Jadi nonnya di sini tidak langsung huruf non buatan. Jadi setelah non kemudian ada seperti ya yang tidak ada harokatnya. Nah, itu disebut dengan alif lazimah. Ini ku. Nah, kemudian yang nomor 2 di soalnya, kita lihat di sini di soalnya marortu bisabiri. Nah, kemudian diminta untuk mencari bentuk mansubnya apa, bentuk marfuknya apa, kemudian termasuk mana, mufrad, musanna atau jamak. Nah, berarti bentuk sabirun niku berarti kan bentuk jamak nggih. Sabirun, orang-orang yang sabar ngoten. Berarti termasuk ke dalam jam'u al-mudzakkari as-salim. Jamak muzakkar salim, bentuk jamak untuk laki-laki. Sehingga bentuk marfu'nya itu adalah ja'a sabiruna, kemudian bentuk mansubnya ra'aitu sabirina, dan bentuk majrurnya marartu bisabirina. Kemudian yang nomor 3 soalnya ja'a syaribuna. Nah, syaribun itu orang yang sedang minum. Kalau syaribuna itu bentuk jamaknya, artinya orang-orang yang sedang minum. Dan berarti di sini adalah jam'u al-mudzakkar as-salim. Ja'a syaribuna. Kemudian ra'aitu syaribina dan marartu bisyaribina. Kemudian yang nomor 4 soalnya ja'a ar-rajulani. Nah, ar-rajulani, nah di sini ada alif dan nun, berarti tanda musanna. Sehingga paling pojok ja'a ar-rajulani di sini adalah al-musanna al-mudzakkar. Kemudian bentuk marfu'nya adalah ja'a ar-rajulani. Bentuk marfu' dari isim musanna niku kan alif dan nun nggih, ja'a ar-rajulani. Sedangkan bentuk mansub majrurnya adalah ra'aitu ar-rajulaini dan marartu bir-rajulaini. Bentuk mansub dan bentuk majrurnya isim musanna itu adalah dengan ya nun. Sehingga memakai kata yang
rajulaini. Kemudian yang nomor 1 2 3 4. Nomor 5, marartu bisaimati. Saimati. Nah, di sini bentuk jamak juga, bentuk jamak untuk muannas salim. Berarti jam'u al-muannasi as-salim. Kemudian bentuk marfu'nya apa? Bentuk marfu' jamak muannas salim itu kan tandanya adalah dhammah ya. Berarti ja'at as-saimatu. Kemudian bentuk mansubnya itu adalah ra'aitu as-saimati. Dan bentuk majarnya juga sama, marartu bisaimi. Bentuk mansub dan bentuk majarurnya isim jamak muannas salim itu sama, harokatnya adalah kasrah. Kemudian soal yang terakhir ini ra'aitu ad-dharibaini. Dharibun itu adalah seorang pemukul. Dharibaini berarti dua orang pemukul. Nah, sehingga di sini yang paling kanan berarti maksudnya adalah ke dalam al-mutsanna al-mudzakkar. Kemudian bentuk marfu'nya adalah ja'a ad-dharibani. Bentuk mansubnya adalah ra'aitu ad-dharibaini dan bentuk majrurnya marartu bid-dharibaini. Karena di sini adalah isim musanna sehingga alamat marfu'nya itu adalah alif dan nun, kemudian alamat tanda mansub dan majrurnya adalah dengan ya nun. Itu untuk yang PR kemarin. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ada yang ditanyakan terlebih dahulu dari PR yang kemarin ataupun materi yang kemarin? Belum ada. Oke, nanti untuk rekamannya insya Allah saya susulkan besok ya. Saya gabungkan dengan yang rekaman malam ini karena kemarin belum sempat terupload. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya. Kita masuk ke yang buku yang hijau, Durusul Lughah. Bisa dibuka bukunya. Iftahu kutubakum, silahkan dibuka bukunya di safhah di halaman 24. Di halaman 24. Di sini materinya adalah tentang lanjutan huruf jar. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa huruf jar, nah niku membuat isim setelahnya menjadi majrur atau membuat kata setelahnya menjadi harokatnya kasrah. Contohnya di sini ada al-baitu. Kemudian kemasukan huruf jar, kemasukan min gitu, sehingga menjadi minal baiti. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kok awalnya min kemudian berubah menjadi mina? Asalnya, sebentar saya tuliskan mawon. Saya tuliskan ya. Nah, asalnya kalau di buku ini kan tertulisnya minal baiti kan. Bentar. Di sini. Di buku itu tertulisnya adalah seperti ini, nggih. Minal baiti. Nah, niki asalnya adalah dari min plus al-baitu. Nah, min itu dari, kemudian al-baitu adalah rumah. Berarti artinya adalah
dari rumah. Nah, asalnya niku seperti ini. Sebentar, mohon maaf. Asalnya niku ya tadi min kemudian al-baiti. Asalnya seperti ini. Di sini harokatnya sukun. Nah, dalam bahasa Arab itu tidak bisa menerima sukun ketemu sukun gitu. Sehingga nah karena di sini min kemudian setelah min itu kan ada huruf alif nggih. Alif itu tidak menerima harokat, kemudian lamnya harokatnya sukun. Nah, sehingga agar bisa dibaca minnya niku harokatnya diubah menjadi mina sehingga menjadi minal baiti. Kenapa? Karena ya tadi agar bisa dibaca. Karena ketika sukun ke sukun, min kemudian ketemu al-baiti, nanti tidak bisa dibaca sambung. Jadinya malah terpisah, min al-baiti. Nah, sehingga caranya bagaimana agar bisa disambung ya tadi. Minnya, niku harokatnya diubah menjadi fathah, sehingga menjadi mina. Nah, kemudian menjadi minal baiti. Niku asal usulnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Saya share screen lagi. Di sini kita lanjutkan. Di kata selanjutnya adalah al-masjidu, kemudian menjadi ilal masjidi. Ila itu ke, al-masjid ya sama. Masjid berarti artinya adalah ke masjid. Nah, di sini ada percakapan singkat ya, percakapan singkat penerapan penerapan tentang huruf jar gitu. Di sini ada aina, mohon maaf, ada min, kemudian ada min juga di sini, min semua, min kemudian ila dan seterusnya. Min itu artinya adalah dari, sedangkan ila itu artinya adalah ke. Nah, di sini ada percakapan antara mudarrisu, kalau yang belum ada harokatnya bisa diharokat al-mudarrisu dan Muhammadun. Antara al-mudarrisu dan Muhammadun. Al-mudarrisu itu artinya adalah guru atau pengajar. Kemudian Muhammadun itu nama orang, Muhammad. Nah, di sini ada percakapan singkat. Untuk percakapannya nanti kita prakteknya di ketika sudah masuk di bab berikutnya nggih. Di sini untuk percakapan singkatnya masih materi-materi, artinya masih penerapan ke materi. Nanti percakapan singkatnya kita praktekannya di bab berikutnya. Sekarang kita kembali ke tadi nggih, percakapan singkatnya. Nah, di sini antara al-mudarris dan Muhammad. Mudarris, di sini ada gambar peta nggih. Ada gambar peta. Peta daerah mana nih? Daerah Jepang, kemudian nah niki daerah Jepang nggih niki nggih. Al-Yaban niku Jepang. Kemudian di sini ada Tokyo. Nah, ada Tokyo dan seterusnya. Nah, yang bawah itu adalah peta India. India. Nah, kita kembali ke teks percakapannya. Al-Mudarris bertanya kepada Muhammad, pengajar atau guru bertanya kepada Muhammad, min aina anta. Nah, min aina anta itu biasanya digunakan untuk menanyakan apa istilahnya? Kamu dari mana? Min aina anta, kamu berasal dari mana gitu. Atau mungkin kalau bahasa kita, kamu asli orang mana, atau kamu asalnya dari mana, dan seperti itu. Min itu kan dari ya, aina itu di mana, anta itu kamu. Nah, kalau diterjemahkan yang lebih pasnya kalau di bahasa kita
kamu dari mana atau kamu orang mana, seperti itu. Nah, di sini dijawab oleh Muhammad, ana minal Yabani. Al Yabani itu adalah Jepang. Al Yabani, Jepang. Jadi bahasa Arabnya Jepang itu Al Yabani. Seperti itu. Jadi min aina anta, kamu dari mana? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Nah, mungkin ketika pulang dari Jepang. Nah, kemudian dilanjutkan pertanyaan mudaris ke Muhammad. Wa min aina Ammar, dan di mana dan dari mana Ammar? Di sini ya. Dan Ammar dari mana, atau dan dari mana Ammar? Di sini yang ditanyakan adalah Ammar. Kemudian dijawab oleh Muhammad, bahwa dia di sini kembali kepada Ammar, dia Ammar minas sini, as-sin Cina. Wa min aina Ammar, dan Ammar dari mana, atau dan dari mana Ammar? Kemudian dijawab huwa minas sini, dia Ammar dari Cina. Kemudian datang dari mana? Kemudian dijawab oleh Muhammad, huwa minal Hindi. Hamid dari Hindi. Hindi itu apa? India. Hindi. Jadi bahasa Arabnya apa? India itu adalah Al-Hindi. Kemudian aina Abbas, di mana Abbas gitu. Kemudian dijawab oleh Muhammad, kharaja, maksudnya adalah dia sedang keluar gitu. Kharaja gitu. Kharaja itu kan bentuk fi'il ya, kata kerja ya, artinya adalah keluar. Di sini apa istilahnya ditanya oleh mudarrisnya ke Muhammad, aina Abbas gitu. Abbas di mana? Dijawab oleh Muhammad, kharaja gitu. Maksudnya Abbas sedang keluar. Kemudian aina dhahaba, kemudian ditanya lagi oleh mudarrisnya, oleh penanya. Dia dhahaba di sini kan artinya dhahaba yadhabu itu adalah pergi. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Maksudnya Abbas pergi kemana gitu. Aina dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Dia Abbas pergi ke al-mudir. Mudirun itu pimpinan atau ketua, atau mungkin kalau di sini kepala sekolah, mudirun. Sehingga kalau istilah yang sering kita dengar itu kan mudirul madrasah. Nah, itu bahasa Arabnya kepala sekolah, atau mudirul ma'had, kepala pimpinan ma'had atau pimpinan pondok pesantren. Nah, di sini zaha ilal mudiri artinya adalah dia sini Pak, dia Abbas zahaba ilal mudir, ke mudir atau kepala sekolah, atau menghadap kepala sekolah. Bahasa pasnya seperti itu, menghadap ke kepala sekolah. Kemudian ditanya lagi, wa aina zahaba Aliyun, dan di mana dan kemana Ali pergi gitu. Dan Ali pergi kemana? Bisa juga dua tadi. Dan Ali pergi kemana, atau dan kemana perginya Ali itu. Kemudian dijawab oleh Muhammad, zahaba ilal mirhati. Ya, Ali zahaba ilal mirhati. Ya, Ali pergi ke mirhatun. Al mirhat itu adalah ini gambar apa? Kamar mandi ya, kamar mandi yang ada klosetnya itu disebut dengan mirhatun. Kalau cuma untuk mandi saja itu disebut dengan hammamun. Kalau mirhatun itu yang ada kloset duduknya. Yang ada klosetnya itu adalah mirhat. Tetapi kalau kamar mandi yang hanya digunakan untuk mandi itu namanya adalah
hammamun. Nah, ini percakapan singkat ya, tadi contoh penerapan huruf jar. Nah, kemudian mungkin mau pertanyaan gitu, gimana menuliskan nama-nama negara dalam bahasa Arab? Contohnya ya, contohnya di sini Jepang. Jepang itu kalau dituliskan Arab gimana? Ya ini gitu. Al-Yabanu. Itu bahasa Arabnya Jepang. Kemudian Cina. Kalau di bahasa Indonesia kan CHINA gitu kan ya. Di bahasa Arab kan nggak ada C ya. Sehingga babnya apa? Asinu. Kemudian India juga sama. Ya itu di bahasa Arabnya adalah Al-Hindu. Nah, bagaimana cara kita menuliskannya? Ya, tadi kita harus istilahnya mendengar orang itu bilangnya apa. Jadi kita tahu Arabnya itu Al-Yabanu atau Al-Yabani, kemudian bahasa Arabnya Cina itu adalah Asinu, kemudian bahasa Arabnya India itu adalah Al-Hindu. Ya tadi kita mendengarkan langsung dari orang Arab gitu. Artinya kita tidak bisa menuliskannya. Artinya, oh berarti kalau semisal bahasa Arabnya Amerika, semisal Amerikiu, betul bisa. Kita harus mengikut dari apa yang orang Arab katakan. Karena orang Arab nggak bisa ngomong maksudnya susah gitu. Sehingga ini tadi Jepang nggih al-yabanu. Cina nggih asinu gitu. Jadi nama-namanya ketahui langsung dari apa istilahnya? Penutur aslinya orang Arab bilang apa, nah itu yang kita pakai. Seperti itu. Sama Indonesia kan kalau di bahasa Arabnya kan Indonesiu gitu. Seperti itu. Istilahnya kita tahu nama-namanya dan penulisannya memang harus mendengarkan langsung, artinya kita ngikut dari sananya, dari orang Arabnya bilangnya apa nih, kita ngikut gitu. Itu adalah untuk penulisan nama negara. Nah, sebelum kita lanjut ada pertanyaan terlebih terkait percakapannya. Untuk yang teks percakapannya niki baru pembukaan ya. Nanti di bab-bab berikutnya, nah niku nanti yang akan kita praktekkan yang lebih yang lebih kompleks. Nah, kalau di sini percakapannya memang baru penerapan huruf jar. Belum ada nih. Kalau belum ada kita lanjutkan. Nah, yang nomor di halaman 25. Yang nomor nih ya, tamarinu itu artinya adalah latihan gitu. Ajib anil as'ilati al-atiyati. Ajib itu artinya adalah jawablah gitu. An itu dari, al-as'ilah itu adalah pertanyaan atau soal, al-atiyati itu adalah berikut ini. Ajib jawablah, anil as'ilati al-atiyati jawablah pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Kurang lebih itu kalau di bahasa Indonesianya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nanti bisa digunakan untuk latihan ya, latihan di rumah. Tidak usah dikumpulkan, nanti bisa digunakan untuk latihan sendiri. Sama, nanti jawabannya bebas gitu. Min aina anta, nah, kamu dari mana gitu. Terserah bebas jawabannya. Semisal ana minal masjid atau ana minal madrasah, aku dari masjid atau aku dari madrasah, dari sekolah, seperti itu. Kemudian di sini yang nomor 2 ini saya artikan, nanti jawabannya bebas ya, nama tempatnya bebas gitu, bisa masjid, bisa sekolah, bisa rumah, bisa kebun, bisa sawah dan lain sebagainya. Yang nomor 2, anta minal Filipinu. Nah, di sini. Apakah kamu dari Filipina? Nah, Filipina itu bahasa Arabnya ini Filipinu. Memakai fa ya. Filipinu. Nah, ini Filipina. Apakah kamu dari
Filipina. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan A di sini berarti jawabannya adalah antara na'am atau la. Kalau na'am contohnya na'am ana minal Filipin. Iya, saya dari Filipina. Saya baru datang dari Filipina. Atau semisal tidak, berarti la. Semisal ana minal Hindi. Tidak, akan tetapi saya datang dari India. Kemudian yang nomor 3 di sini adalah man. Man di sini adalah untuk menanyakan orang. Yang seperti yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, man itu adalah untuk menanyakan orang. Man minas sinu, man minas sini, man itu adalah siapa. Jadi siapa yang dari Cina, maksudnya siapa yang datang dari Cina. Man minas sini. Jadi maksudnya adalah siapa orang yang baru saja datang dari Cina. Nah, nanti bisa dijawab. Huwa Muhammadun. Dia adalah Muhammad. Atau huwa Aliun. Dia adalah Ali. Jadi yang datang dari Cina itu adalah Ali. Kemudian yang nomor 4. Min aina hamidun. Hamid dari mana? Atau Hamid di mana? Gitu. Misal Hamid ada di di sekolah, berarti Hamid fil madrasati. Hamid ada di sekolah itu. Itu yang nomor 4. Sebentar, nomor 4. Oke, mohon maaf. Yang nomor 4 saya tadi menjelaskannya kurang pas nih. Jadi kalau di sini aina di sini yang dimaksud adalah min aina Hamid. Kalau di sini nih, kalau kita lihat di teks percakapan di atasnya, di sini kan min aina anta ana minal yabani. Berarti aina di sini itu artinya adalah kamu dari mana gitu. Dari mana gitu. Berarti aina di sini bukan di mana ya, tetapi dari mana. Kalau dalam percakapan ini maksudnya adalah dari mana. Berarti kalau di sini min aina Hamid, Hamid dari mana gitu. Kemudian semisal Hamid dari mana? Dari Jepang. Berarti huwa minal yabani. Dia Hamid dari Jepang. Min aina di sini artinya adalah dari mana gitu. Bukan di mana. Mohon maaf tadi keliru ya. Dari mana gitu. Kemudian yang nomor 5, aina dhahaba Abbas. Aina dhahaba Abbas. Abbas pergi kemana gitu. Kalau di sini aina di sini artinya adalah kemana. Nanti jawabannya semisal jawabannya Abbas pergi ke pasar, berarti huwa dhahaba ila suqi atau dhahaba ila suqi. Berarti Abbas pergi ke pasar. Aina di sini menanyakan ke mana. Kalau yang aina di atasnya tadi, min aina itu menanyakan dari mana. Kalau cuma aina saja itu menanyakan ke mana. Aina dhahaba Abbas, Abbas pergi ke mana gitu. Semisal Abbas pergi ke pasar berarti dhahaba ilas suqi, atau semisal pergi ke masjid berarti dhahaba ilal masjidi. Kemudian yang nomor 6. Nah, niki yang nomor 6. Nah, niki yang nomor 6 di sini adalah adzahaba aliyun ilal mudiri. Di sini a nggih. Adzahaba aliyun ilal mudiri. A di sini adalah apakah? Apakah dhahaba adalah pergi, aliyun ali ila ke mudir itu kepala sekolah. Adzahaba aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah, atau maksudnya adalah apakah Ali menghadap kepala sekolah. Lebih pasnya kalau di bahasa kita mungkin menghadap kepala sekolah. Nah, kalau ada A sebagaimana yang sudah kita pelajari nggih. Kalau ada pertanyaan
pertanyaannya adalah a atau hal, maka jawabannya antara na'am atau la, itu pasti. Kalau di sini ada haba aliyun ilal mudir, berarti jawabannya antara na'am atau la. Semisal na'am berarti na'am zahaba ilal mudir. Iya, dia pergi ke kepala sekolah, atau iya, dia menghadap kepala sekolah. Atau semisal la berarti la zahaba ilal mudarrisi. Tidak, tetapi dia menghadap guru atau ke kantor guru. Seperti itu. Itu adalah yang pertanyaan ini. Nah, nanti bisa dicoba-coba, artinya bisa dirubah-rubah, nama tempatnya bisa dirubah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke yang latihan nomor 2 nih, yang nomor 2. Nah, di sini. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Jadi iqra, bisa sambil ditulis nih. Iqra, hamzahnya sukun ya. Iqra, bacalah, wa uktub, dan tulislah, ma'a, bersama, dobti, harokat, awakhiri, akhir, al kalimati, kata. Jadi iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'adabti awakhiril kalimat, dan berilah, maksudnya kalau di dalam bahasa Indonesianya, dan berilah harokat akhir pada setiap katanya. Seperti itu. Mudahnya seperti itu. Nah, di sini kita langsung bahas bersama Mawan ya. Berarti di sini yang pertama adalah al-ghurfatu. Kemudian yang nomor 2 berarti minal ghurfati. Tadi tinggal ketika didahului oleh huruf jar maka menjadi kasrah. Berarti kalau di sini minal hammami. Kemudian di sini al-mirhatu. Kemudian ilal mirhati. Kemudian al-yabanu, Jepang. Al-Filipinu, Filipin atau Filipina. Minal hindi, dari Hindia atau dari India. Ilas sini, ke Cina. Saya ulangi, al-ghurfatu, ghurfah itu artinya adalah kamar. Kemudian minal ghurfati berarti dari kamar. Minal hammami, hammamun itu adalah kamar mandi yang enggak ada WC-nya. Artinya cuma buat mandi. Nah, itu disebut dengan hammamun. Berarti minal hammami itu artinya adalah dari kamar mandi. Al-mirhatu itu WC. Jadi kamar mandi yang ada WC-nya itu disebut dengan mirhatun. Ilal mirhati berarti ke WC. Pergi ke WC. Al-yabanu itu adalah bahasa Arabnya Jepang. Kemudian al-Filipinu itu adalah bahasa Arabnya Filipin. Kemudian minal hindi itu artinya adalah dari India. Kemudian ilas sini itu adalah ke Cina atau pergi ke Cina. Nah, kemudian iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, kita bahas bersama ya. Nah, di sini yang nomor 1 berarti di sini adalah min aina Fatimatu, min aina Fatimatu, Fatimah dari mana gitu, atau Fatimah datang dari mana gitu. Min aina itu adalah dari mana. Min aina Fatimatu, Fatimah datang dari mana, atau Fatimah dari mana. Kemudian dijawab, jawabannya apa? Ia minal hindi, dia datang dari India. Kemudian yang nomor 2, nah di sini kharaja al-mudarrisu minal fasli, kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Saya ulangi ya.
Kharaja al-mudarrisu. Kharaja al-mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharaja al-mudarrisu minal fasli. Kharaja itu artinya adalah keluar. Al-mudarrisu itu artinya adalah pengajar atau guru. Min itu dari al-fasli atau al-faslu itu artinya adalah kelas. Wa itu dan, kemudian dhahaba itu adalah pergi. Ila itu ke al-mudir itu adalah kepala sekolah. Artinya di sini berarti kharajal mudarrisu minal fasli, guru keluar dari kelas, wa dhahaba ilal mudir, dan pergi ke kepala sekolah, dan menghadap ke kepala sekolah. Kharajal mudarrisu minal fasli, guru keluar dari kelas, wa dhahaba ilal mudir, dan pergi ke kepala sekolah dan menghadap kepala sekolah. Kemudian yang nomor 3, dhahaba at-tajiru. Dhahaba at-tajiru ilat dukani. Dhahaba at-tajiru ila ad-dukani. Ad-dukani. Dal sama kafnya ada tasdidnya nggih. Sehingga ada huruf apa? Ada tanda seperti huruf B kecil di atasnya. Ad-dukan, ad-dukanun, ad-dukanu. Sehingga ada tasdidnya, ada penekanannya. Ilat dukani, dukanun. Dal dan kafnya ada tasdidnya atau ada seperti huruf W yang dikecil itu. Dhahaba at-tajiru, at-tajir itu artinya adalah pedagang. Dhahaba at-tajir, pedagang pergi kemana? Ilat dukani, pergi ke toko atau ke ruko. Atau mungkin kalau sekarang kan ada rumah dan toko gitu ya, atau ke toko. Toko itu bahasa Arabnya adalah dukanun atau ad-dukanu. Dhahaba at-tajiru ilat dukani berarti artinya adalah pedagang atau pemilik toko pergi ke toko. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4 di sini kharaja. Kharaja itu artinya adalah keluar. Kharaja yakhruju itu artinya adalah keluar. Kharaja hamidun minal ghurfati. Kharaja hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Wa dhahaba ilal hammami. Kharaja itu artinya adalah keluar. Kharaja hamidun, Hamid keluar, minal ghurfati dari kamar, wa dhahaba dan dia pergi, ilal hammami pergi ke kamar mandi. Jadi kharaja hamidun minal ghurfati, Hamid keluar dari kamar, kemudian wa dhahaba ilal hammami dan dia pergi ke kamar mandi atau menuju ke kamar mandi. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5. Nah, di sini yang nomor 5. Nomor 5 di sini adalah kalimat tanya nih. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Man di sini adalah siapa? Man kharaja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas? Di sini adalah pertanyaan. Man kharaja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas? Kemudian kita lanjutkan. Yang nomor 6 kita lanjutkan. Yang nomor 6 kita lanjutkan. Kharaja
at-talibu minal madrasati. Kharaja at-talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Kharaja at-talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi. Kharaja itu artinya adalah keluar, at-talibu itu artinya adalah murid. Minal madrasati, min itu adalah dari, al madrasah atau madrasatun itu artinya adalah apa? Sekolah. Kemudian dhahaba itu pergi, ila ke, as-suqu atau as-suqi itu artinya adalah pasar. Kharaja at-talibu minal madrasati artinya adalah murid keluar dari sekolah. Wa dhahaba ila suqi dan pergi ke pasar. Kharaja at-talibu minal madrasati, murid keluar dari sekolah. Wa dhahaba ila suqi dan pergi ke pasar. Nah, kemudian nomor 7. Nomor 7 Khadijatu. Nah, Khadijatu. Nah, seperti pelajaran sebelumnya nggih. Kalau nama perempuan itu tidak ditanwin sehingga bukan Khadijatun, tetapi Khadijatu. Jadi nama perempuan itu tidak ditanwin sehingga menjadi Khadijatu, bukan Khadijatun. Khadijatu minasini wa Khalidun. Nah, sedangkan nama laki-laki itu ditanwin wa Khalidun, bukan wa Khalidu, tetapi wa Khalidun. Domahnya domah tanwin karena nama laki-laki itu. Wa Khalidun minal yabani. Khadijatu minasini wa Khalidun minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang, atau Khadijah datang dari Cina dan Khalid datang dari Jepang. Seperti itu. Nah, kemudian yang yang latihan nomor 4. Nah, niki. Di sini ada do. Jadi di sini do itu ainnya di sini harokatnya sukun ya. Do itu artinya adalah letakkan. Do fi itu di, al-faraghi, do fil faraghi, faraghun itu bagian yang kosong. Do fil faraghi fi ma yali, letakkan pada bagian yang kosong. Fil faraghi itu pada bagian yang kosong. Fi ma yali itu artinya adalah di bawah ini atau berikut ini. Harfa jarnin munasiban. Harfa jarnin munasiban. Harfa di sini adalah huruf. Jarnin berarti jar. Harfa jarnin berarti huruf jar. Munasiban. Munasiban itu artinya adalah yang sesuai atau yang cocok. Munasiban itu yang sesuai atau yang cocok. Do fil faraghi lima yali harfa jarnin munasiban. Letakkan atau mungkin pasangkanlah atau taruhlah atau letakkan pada bagian yang kosong atau titik-titik di bawah ini, fimayali yang ada di bawah ini, harfa jarnin munasiban, huruf jar yang sesuai atau yang cocok. Nah, di sini pilihannya ada 4 nih. Ada min, ada ila, ada fi, ada ala. Nah, nanti kita tinggal milih apakah menggunakan min, apakah menggunakan ila, dan apakah menggunakan fi atau menggunakan ala. Oke. Langsung kita bahas mohon nggih. Yang nomor berapa nih? Nomor 4. Yang nomor 4. Nah, di sini ada al-kitabu titik-titik al-maktab al-kitabu titik-titik al-maktabi. Al-kitabu titik-titik al-maktabi. Al-kitabu itu artinya adalah buku.
Al-maktabi itu artinya adalah meja. Nah, kira-kira yang pas yang mana? Min itu artinya adalah dari. Min itu artinya adalah dari. Kemudian ila itu artinya adalah ke. Kemudian fi itu artinya adalah di atau di dalam. Kemudian ala itu artinya adalah di atas gitu. Ala itu artinya adalah di atas gitu. Saya ulangi, min itu artinya adalah dari, ila itu artinya adalah ke, fi itu artinya adalah di dalam, kemudian ala itu artinya adalah di atas gitu. Nah, yang nomor 1 di sini ada 2 kata. Al-kitabu titik-titik al-maktabi. Nah, kira-kira yang pas apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Berarti yang pas min, ila, fi atau ala? Ala. Ribon? Ala. Ala. Jadi al-kitabu alal maktabi. Ala di sini artinya adalah di atas, berarti al-kitabu alal maktabi. Buku ada di atas maktab. Maktab di sini adalah meja. Buku ada di atas meja. Kemudian yang nomor 2, at-talibu titik-titik al-fasli. At-talibu itu artinya adalah murid. Titik-titik, kemudian al-fasli, faslun itu artinya adalah kelas. Nah, kira-kira yang pas apa? Min, ila, fi min, ila, fi atau ala. Kalau murid berarti yang pas apa? Berarti adalah fi, di dalam. Berarti at-talibu fi fil fasli. Seorang murid ada di dalam kelas. Kemudian nomor 3, Dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Mohon maaf, malah langsung saya sebutkan jawabannya ya. Dhahaba Hamidun titik-titik al jami'ati. Dhahaba itu artinya adalah pergi, Hamidun Hamid, al jami'ati, jami'ah itu artinya adalah kampus atau universitas. Jadi bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya kampus atau universitas itu adalah jami'ah. Seperti itu. Dhahaba Hamidun titik-titik al jami'ati, berarti Hamid pergi titik-titik jami'ah, ke universitas. Berarti jawabannya adalah ke, sehingga menggunakan ila. Berarti dhahaba Hamidun ilal jami'ati. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4, kharajal mudiru titik-titik al madrasati. Kharajal mudiru titik-titik al madrasati. Kharaja itu artinya adalah keluar. Al mudiru kepala sekolah. Kharajal mudiru kepala sekolah titik-titik dari al madrasati, sekolah. Berarti kita harus milih. Berarti yang pas adalah min ya, berarti ya. Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah keluar dari sekolah atau pulang. Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah keluar dari sekolah. Kemudian yang nomor 5, yang nomor terakhir, Dhahaba Muhammadun titik-titik asin. Dhahaba Muhammadun titik-titik asini. Kemudian titik-titik al-yabani. Nah, di sini berarti jawabannya yang pas adalah berarti antara dari mana dan ke mana gitu berarti ya. Jadi yang pas adalah Dhahaba Muhammadun, Muhammad pergi minas sini, dari Cina, ilal Yabani, ke Jepang gitu. Berarti maksudnya adalah Dhahaba Muhammadun, Muhammad pergi minas sini, dari Cina, ilal Yabani, ke Jepang gitu. Jadi Muhammad
pergi dari Cina ke Jepang. Nah, kemudian kita lihat di al-kalimatu al-jadidatu. Kosakata yang baru. Al-kalimat itu artinya adalah kata-kata, al-jadidah itu yang baru. Kalau di bahasa kita adalah kosakata yang baru. Nggih. Kosakata ada beberapa kosakata yang baru nggih di kotak ini nggih, di kotak persegi panjang ini nggih. Yang pertama adalah al-madrasatu. Al-madrasatu itu artinya adalah sekolah. Kalau di Indonesia kan ada madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Nah, madrasah itu artinya adalah sekolah, al-madrasatu. Kemudian al-faslu itu artinya adalah kelas. 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 Kemudian yang selanjutnya adalah al-hammamu. Al-hammamu. Al-hammamu itu artinya adalah kamar mandi. Kamar mandi yang enggak ada WC-nya. Yang cuma buat mandi. Al-hammamu. Kemudian al-mirhatu itu artinya adalah kamar mandi yang ada WC-nya. Itu disebut dengan mirhatun atau al-mirhatu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-madbahu. Madbahun itu artinya adalah dapur atau tempat memasak. Al-madbah itu artinya adalah dapur. Kemudian al-ghurfatu. Ghurfah itu artinya adalah kamar. Al-ghurfatu. Kamar. Kemudian al-jami'atu. Al-jami'atu. Jami'ah itu artinya adalah kampus atau universitas. Kemudian as-suqu. As-suqu. Nah, as-suqu itu artinya adalah pasar. As-suqu itu artinya adalah pasar. As-suqu itu artinya adalah pasar. Kemudian al-yabanu. Al-yabanu itu Jepang. Bahasa Arabnya Jepang itu adalah al-yabanu. Kemudian as-sinu itu adalah bahasa Arabnya Cina. Kemudian yang nomor kata selanjutnya adalah al-Hindu. Al-Hindu itu adalah bahasa Arabnya India. Kemudian yang selanjutnya al-Filipino. Itu adalah Filipina. Kemudian selanjutnya al-Mudiru. Al-Mudiru itu adalah kepala sekolah. Zahaba pergi, kharaja keluar. Kemudian yang di kotak, nah di sini huruf-huruf jar ya, ada fi. Fi itu artinya adalah di dalam. Ala itu artinya adalah di atas. Kemudian min itu artinya adalah dari. Ila itu artinya adalah ke. Fi di dalam, kemudian ala itu di atas, min dari, ila itu artinya adalah ke. Sampai di sini ada yang tertinggal atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau misal ada yang bertanya? Okay. Untuk huruf jar itu apakah cuma 4 ini atau ada lebih banyak lagi huruf jar? Okay. Untuk huruf jar niku sebenarnya ada banyak. Jadi ada min, kemudian ila, kemudian ala,
kemudian ada rubba. Rubba itu kan kalau yang di hadisnya itu kan rubba imin. Nah, itu kan betapa banyak orang yang berpuasa nih. Rubba imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu dia hanya mendapatkan lapar dan haus nih. Rubba imin. Nah, im itu adalah orang yang berpuasa. Ini kan harokatnya kasrah tanwin ya. Nah, rubba di situ adalah huruf jar, rubba gitu. Kemudian saya tuliskan wan. Bentar, saya tuliskan. Sebenarnya ada banyak, cuman memang yang sering keluar nggih niki 4 niki. Kalau contoh yang lainnya niku niki rubba. Nah, rubba. Nah, kalau contohnya dalam hadis itu kan rubba imin. Nah, di sini kan harokatnya apa? Kasrah tanwin ya. Karena di sini apa? Rubba di sini adalah huruf jar. Rubba di sini diartikan dengan betapa banyak. Kemudian contoh lainnya min ila an ala. Bentar, min ila. Nah, contoh lainnya adalah an. An di sini juga sama, artinya adalah dari. Gitu. Bedanya dengan min apa? Nah, di sini. Ini artinya juga sama, dari. Kalau min itu menunjukkan tempat. Gitu. Contohnya ya tadi, misal minal masjidi. Dari masjid. Nah, kalau an itu dari untuk dari untuk orang. Nah, contohnya yang sering kita dengar ya di hadis itu gini. Semisal an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu artinya sama ya, dari. Tetapi dari di sini maksudnya adalah dari orang. Misal an Abi Hurairah, berarti kan an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Nah, di sini dari Abu Hurairah. Nah, kalau an itu untuk digunakan untuk orang gitu. Semisal dari Ali, dari Umar dan lain sebagainya. Kalau min itu digunakan untuk nama tempat gitu. Nah, kemudian contoh lainnya lagi berarti kan min ila an ala fi rubah. Kemudian ada alba. Alba. Maaf, alba'u. Atau yang dimaksud adalah huruf ba. Contohnya itu di sini. Huruf ba itu biasanya digunakan untuk huruf sumpah. Berarti di sini adalah misal ba di sini bisa billah atau yang mudahnya apa nggih? Ba di sini punya beberapa arti nggih. Yang pertama adalah dengan. Nah, contohnya semisal contohnya yang mudah niku berarti contohnya semisal ini billah. Nah, billah itu kan dengan Allah. Dengan Allah gitu. Kan ada juga lillah niku nggih. Lillah untuk Allah gitu nggih. Untuk Allah. Kemudian apalagi lillah, billah, kemudian niku adalah untuk yang bi, artinya adalah dengan gitu. Min ila an ala bi rubba al ba'u al kafu al ya kaki ya, al kaf. Maksudnya adalah huruf k ini. Contohnya semisal niki kal komari. Tulisannya sebentar. Nah, tulisannya seperti ini. Mohon maaf. Tulisannya nah,
kal qamari. Ka di sini artinya adalah seperti. Kal qamari, sebentar niki. Tulisannya kurang jelas. Nah niki. Nah niki. Kal qamari. Seperti bulan. Kan ada ya. Wajahmu seperti bulan, berarti kan kal qamari. Nah, itu yang sering keluar itu sebenarnya ada lagi cuman jarang keluar. Jadi yang sering keluar ya tadi ada fi, kemudian ada ala, kemudian ada apa? Ada fi, ala, min, ila, kemudian ada an, kemudian ada alba, huruf ba. Nah, biasanya di billah harus ada huruf kaf. Kaf itu biasanya untuk perumpamaan, semisal kal qamari itu seperti bulan, atau semisal apa contoh lainnya apa berarti seperti Kal an'am itu bisa nggak? Kal an'am. nah nggih niku di Quran kan ada nggih kal an'am talhum adal. Nah niku ka di situ adalah huruf jar. Nah, seperti binatang ternak. Nah, kal an'am. Nah, seperti itu. Kalau di Al-Qur'an kan sebentar coba kita cek nih di Al-Qur'an niku kita cek di kamus nggih. Kal an'am. Kal maaf. Bentar. Alif lah. An'am. Oh, kafnya satu nih. Berarti kalau nah ini ya, kalau an'am nih ya di surat Al-A'raf. Nah, di sini. Ka di sini dia huruf jar. Kal an'am belhum adal, seperti binatang ternak gitu, atau yang lebih rendah tadinya. Nah, ka di sini adalah huruf jar. Itu contoh contoh lainnya gitu. Tetapi yang sering keluar ini kita ada fi, ala, min, ila, an, kemudian rubah itu artinya banyak. Rubah so'imin, betapa banyak orang yang berpuasa. Kalau di hadisnya kan rubah so'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya dapat lapar dan hausnya saja. Kemudian kalau yang ba, billah itu dengan Allah, kemudian dan sebagainya. Bi itu diartikan dengan. Kemudian yang kalau yang al-kaf tadi kal qamari, seperti bulan, atau tadi kalau yang di ayatnya di Ali Imran tadi kan kal an'am, seperti binatang ternak. Nah, itu untuk contoh yang lainnya. Niku Pak Ambar. Kalau huruf waw itu, misal wallahi ini bisa huruf jar ngoten niku. Huruf waw. Saya tulis sekalian ya. Huruf waw sebenarnya niku nanti masuknya bukan ke huruf jar, tetapi ke huruf qasam. Seperti ini. Sebenarnya niki belum kita bahas ya. Untuk pengetahuan. Nah, huruful qasami, huruf sumpah. Maaf. Huruf sumpah. Huruf sumpah. Contohnya, huruf sumpah itu ada 3. Yang pertama adalah waw, yang kedua adalah ba, dan yang ketiga adalah ta. 3 huruf ini yang biasa digunakan untuk bersumpah. Orang Arab itu kalau bersumpah ya pakai 3 huruf tadi. Kalau tidak al-waw, kalau enggak al-ba, kalau enggak ta gitu. Contoh kalau yang waw itu contohnya adalah wallahi. Wallahi. Artinya adalah demi Allah. Wa di sini bukan huruf jar ya, akan tetapi huruf sumpah. Tetapi memang kata yang didahului oleh huruf sumpah sama
dia akan menjadi harokatnya akan menjadi kasrah. Contoh lainnya yang ba sama billah. Billah itu artinya bisa beberapa ya. Billah di sini artinya juga demi Allah. Kemudian kalau yang tak itu tallah. Maaf. Billah. Sini enggak ada alifnya. Nah, tallahi. Nah, di sini artinya juga sama, demi Allah gitu. Nah, di sini. Jadi huruf waw niku masuknya ke sini. Sebenarnya huruf waw itu ada banyak. Ada yang masuk ke huruf huruf atof atau kata sambung dan lain sebagainya gitu. Tetapi yang untuk saat ini yang sering kita dengar niku kan niki nggih, wallahi. Kalau wa di sini walaupun di sini harokatnya kasroh, niki huruf waw di sini bukan huruf jar, akan tetapi nggih tadi huruf sumpah. Terus bedanya wallahi, billahi, tallahi apa? Sama gitu. Itu cuma perbedaan penggunaan mawon. Tetapi memang yang sering kita dengar yang lazimnya itu ketika bersumpahkan wallahi gitu kan nih. Jarang orang yang bersumpah dengan mengucapkan billahi atau tallahi gitu. Ya walaupun secara struktur bahasa boleh ketiga-tiganya, boleh wallahi, boleh billahi, boleh tallahi. Akan tetapi memang yang lebih sering digunakan niki yang wallahi. Niku Pak Andor. Bisa dapat difahami nggih? Ya, bisa insyaallah. Ada lagi yang ingin bertanya, monggo. Belum ada? Kalau belum ada, nah nanti yang latihannya tadi bisa digunakan untuk latihan ya, bisa ditukar-tukar katanya yang tadi yang di halaman berapa nih? Di halaman 25. Nanti bisa titik-titiknya ini nanti bisa diisi, tidak perlu dikumpulkan, bisa digunakan untuk latihan sendiri di rumah, makan. Kemudian untuk rekaman yang malam hari ini dan rekaman sebelumnya nanti akan saya uploadkan, saya jadikan satu seperti itu. Niku untuk kelas kita pada malam hari ini, dan mohon maaf karena terpaksa dipindah, jadi di hari Sabtu, kemudian awalnya mau Ahad pagi ternyata juga belum bisa sehingga harus dipindah di Ahad malam, dan juga mohon maaf kalau mungkin kelasnya pada pagi hari pada malam hari ini mungkin kurang efektif, artinya langsung saya baca semuanya, artinya tidak saya minta untuk membaca satu-satu, seperti itu. Nanti insya Allah di pekan depan semoga bisa lebih efektif lagi. Niku untuk kelas kita pada malam hari ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, keistiqomahan untuk belajar sampai selesai dan belajar sampai tuntas. Nas'alullah al-istiqomah. Kita akhiri nahtatim bilhamdalillah, kita akhiri nahtatim tarsana bilhamdalillah, kita akhiri pelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.